Baik, di tutorial membuat tabel bilangan acak unik dengan Google Sheet part kedua. Kalau di pertemuan pertama atau di part 1 kita menggunakan fungsi sequence. Di sini caranya agak lebih rumit, yaitu kita menggunakan fungsi RandArray ya. Yang mana fungsi RandArray ini adalah untuk membuat array, atau kalau kita tidak tahu array, matriks ya. Ada baris, ada kolom yang berisi bilangan acak ya. Jadi 2 dimensi nantinya. Oke, langsung saja ini kita ke contohnya. Di sini sudah saya buatkan ada nilai min, kemudian nilai maksimum untuk bilangan yang diacak. Jadi nanti bilangan diacak antara dari 5 sampai 100. Kemudian count, ini berapa jumlah yang mau diambil ya. Kemudian kolom, berapa kolom yang data yang ingin kita sajikan. Kalau 6 kolom berarti 6, kalau 5 berarti 5. Oke, sekarang coba kita langsung praktikkan aja. Kan kalau kita di sini isi 1, kemudian maksimum 100, jumlah yang kita tampilkan 100, berarti ada 100 data. Oke, jadi ini kolomnya 6, maka nanti barisnya akan menyesuaikan ya. Kalau misalkan kolomnya kita ganti 10, maka nanti akan menjadi tabel 10 kali 10. Ini tidak ada yang duplikat ya, di unik. Kalau misalkan kita mau bikin satu kolom, kita ketikkan 1, maka nanti akan ke bawah sampai 100 baris ya, secara acak. Sekarang kita ganti aja 10 kali 10. Nilai min dan max ini bisa kita variasi sesuka kita. Misalkan kita ambil bilangan acak dari 100 sampai 200. Kita ambil 50 data ya, kolomnya misalkan ya 6. Jadi menyesuaikan ya otomatis. Gimana langkah-langkahnya untuk membuat seperti ini? Ya, kita lihat di sel A6 ini ya. Kayak di sel A6 ini menggunakan fungsi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 fungsi ya. Yang paling utama adalah fungsi dari RandArray itu sendiri ya. Kemudian ada fungsi integer untuk mengubah RandArray, karena RandArray itu nanti hasilnya adalah bilangan desimal. Kita ubahkan jadi integer atau bilangan bulat. Kemudian unique. Nah, ini kuncinya di sini untuk mengambil bilangan yang dihasilkan oleh RandArray yang tidak duplikat. Kemudian array constraint. Nah, fungsinya di sini untuk mengambil data yang mau kita ambil. Misalkan kita membatasi tampilkan 50 data ya dari 100 bilangan acak. Oke ya. Kemudian di sini ada VLOOKUP sequence. Nah, VLOOKUP sequence nanti ini akan membentuk tabel ya, 2 dimensi, ada baris, ada kolom. Jadi tidak satu kolom saja atau satu baris saja. Oke, jadi caranya cukup panjang. Kita nyoba breakdown satu persatu ya. Oke, ini kita breakdown untuk rumusnya atau fungsi ya dari Google Sheet. Yang pertama adalah RandArray. Coba kita breakdown di sini, RandArray 1000. RandArray 1001. Nah, apa itu maksudnya RandArray 1001? Kita masukkan RandArray. Oke, kita gunakan yang bawah ini RandArray tab. Jadi RandArray ini menghasilkan bilangan acak dengan baris dan kolom yang kita inginkan. Kalau kita mau bikin baris 5, kemudian kolom 5, hasilnya seperti ini. Jadi ini desimal semuanya ya. Untuk menjadikan dia sebagai bilangan bulat, maka kita tambahkan nanti fungsi integer. Kemudian sekarang kita ingin mencari bilangan acak nantinya ya, dari rentang tertentu, batas minimal dan batas maksimal. Oke, sebelumnya ini kita jadikan integer dulu ya. Kita tambahkan fungsi integer di sini. int, kemudian buka kurung, di sini kita kali tutup kurung, maka hasilnya akan 0. Karena ini fungsi array, maka kita harus tambahkan namanya array formula. Ya, ketikkan aja array formula di sini ya. Array formula. Hasilnya akan 00 karena ini memang desimal ya. Caranya supaya kita bisa tambahkan nilai minimal maksimal, maka di sini kita modifikasi rumusnya ya di sini. Misalkan kita kalikan di sini ya, kali asterik, kita buka kurung. Nah, kemudian nilai maksimumnya berapa? Misalkan 10 katakanlah ya, 10. Kemudian nilai minimumnya adalah 1, min 1. Oke ya, kita tambahkan 1 karena mulainya dari angka 1 ya. Kalau misalkan nilai minimumnya 2, kita ganti 2. Kemudian yang sebelah sini juga kita ganti 2. Kita hit enter. Oke ya, jadi seperti ini. Jadi ada 18. Jadi ini masih duplikat ya, masih duplikat. Kenapa kok tidak muncul 10? Oke, untuk memunculkan 10 berarti ini kita ganti dengan, kita tambahkan 1 ya.
tambahkan 1. Coba kita klik lagi. Nah, nanti mesti akan muncul 10. Di sini masih duplikat. Caranya biar tidak ada duplikat ya. Ini harus kita tambahkan fungsi unik. Cuma fungsi unik ini dia untuk mencari nilai unik itu berdasarkan kolom dan baris. Jadi kalau berupa seperti array 2 dimensi seperti ini, dia akan tidak menemukan fungsi unik untuk masing-masing nilainya. Maka caranya ini kita jadikan satu kolom dengan cara kita modifikasi di sini. Kita satu kolom, kemudian kita enter. Oke ya, jadi seperti ini. Supaya ini hasilnya banyak, kita punya stok banyak ya. Kita punya stok banyak untuk deret yang unik. Nantinya kita taruh aja misalkan 100. Oke ya, ini 10 udah muncul. Kemudian kita tambahkan di sini fungsi unik. Oke. Kita tutup kurung, tambahkan. Ini kita peroleh bilangan unik ya. Ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi ada 10 data unik karena kita ngambilnya dari batas minimalnya 1, kemudian batas maksimumnya 10. Ini kita tuliskan aja di sini ya. Min, kemudian max. Ini 1, ini 10. Sehingga ini bisa kita modifikasi. Ini minnya, ini maksimumnya berarti dari F3. Kemudian minimumnya kita ganti dari D3. Ini juga kita ganti batas bawahnya itu D3. Hit enter. Ya, misalkan kita ganti 2. Oke, dari 2. Bener ya. Ini kita ganti 15. Oke, nanti ada muncul 15 dia. Bener-bener nilai-nilai yang unik. Nah, di sini kita sebenarnya sudah punya bilangan acak tapi satu kolom saja. Kalau misalkan kita mau mencuplik nih, kita ambil 5 misalkan ya, atau 2. Ya masih kita gunakan namanya fungsi array constraint. Kita siapkan di sini misalkan count yang kita ambil adalah 4 misalkan. Maka kita akan gunakan array constraint. Ya, tambahkan array constraint di sini. Jadi array constraint itu adalah untuk memotong array ya, memotong data array. Sebanyak berapa? Nah, sebanyak berapa yang mau kita potong di sini? Berarti kita tambahkan koma ya. Oke. Input ringnya ini 6 row-nya, jumlah baris dan jumlah kolomnya. Berarti jumlah barisnya ini 4. Karena ini baris semua ya, kolomnya 1. Enter. Oke, ini ada sedikit error. Kita cek kenapa di sini. Baik, kita lihat di sini expected 1 argument but got 3 argument. Untuk array formula, berarti ini ada yang salah di array formulanya. Oh ya, ini kita geser aja ya nih. Kita geser ke sini. Oke. Ya, sudah pas sepertinya. Jadi ini miliknya array constraint ya. Ya, ini benar. Input ringnya number row, kemudian number kolom. Oke, kita hit enter. Ya, jadi kita peroleh 4. Kalau misalnya kita ambil 8, ya kuncinya kita harus punya stok yang banyak ya. Makanya kita bikin range-nya itu 100 angka ya. Atau biasanya saya gunakan 1000. Akan kita ubah lagi 1, kemudian maksimumnya 10. Kalau kita ganti 12. Tetap ya tidak berubah, jadi maksimal 10 karena di sini kita ambil yang unik saja. Sekarang berikutnya adalah bagaimana kita mengubah dari yang satu kolom ini menjadi tabel 2 dimensi ya, jadi baris ada kolom. Caranya adalah kita tambahkan fungsi VLOOKUP atau vertical lookup di sini ya, dan juga sequence. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar apa itu sequence. Oke. Sequence itu untuk menghasilkan deret bilangan dengan baris dan kolom. Ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat di sini ini fungsi sequence, kemudian round up itu untuk pembelatan ke atas, B4 1. Kita cek ya caranya di sini. Kita ketikkan aja di sini sama dengan sequence, kemudian barisnya round up berarti B3 dibagi B4. Nah, kalau tidak salah itu adalah nanti kita taruh di sini kolom yang mau kita ambil.
barisnya berapa. Berarti kalau jumlahnya data 15, kolomnya adalah 15 dibagi 5 ya kan. Kemudian kita bulatkan ke atas. Berarti kita ketik round up itu pembulatan ke atas. Jumlah data dibagi jumlah kolom, oke. Kemudian koma. Nah, jumlah kolomnya berapa? Kolomnya adalah 5 ini atau di posisi J3. Ini kita klik di sini. Kemudian koma, start mulai dari angka 1. Kemudian stepnya 1. Hit enter. Ya, jadi kita punya deret ya dari 1 sampai 15 dengan baris 3 dan kolomnya ada 5. Kalau misalkan ini kita ganti ya, kolomnya 2, maka dia otomatis akan menyesuaikan. Jadi seperti ini. Kolomnya 3. Oke, seperti ini. Ya, misalkan datanya ada 100. Wow, banyak sekali ya. Berarti kita ganti kolomnya 10. Oke, sudah lumayan dimengerti ya. Baru kemudian kita gunakan fungsi yang berikutnya, yaitu di VLOOKUP. Jadi di VLOOKUP ini nanti kita akan mengambil data yang dicari, misalkan 1 ini posisinya siapa? 10. 2 ini posisinya siapa? 87. 3 ini kita copy sebagai value dulu ya. Ctrl Shift V di sini. Misalkan ini indeksnya ya, ngikutin ini aja, misalkan kita perkecil aja jumlahnya ini. Oke ya. Nanti kita belajar VLOOKUP. Nah, sekuen B3 ini berarti nanti dia menghasilkan deret baris ya, berupa deret baris. B3 ini berarti 1 sampai 6, berarti yang mana nih ya? Ini adalah yang count ya. 1 2 3 4 5. Nah, sekarang kita gunakan VLOOKUP. Oke. Jadi search key-nya apa yang mau dicari, misalkan 1, kemudian koma ringnya berarti ini ya, ringnya. Oke, error, kita hapus dulu ini. Oke, kita blok dulu, kemudian taruh kursor di sini, koma indeksnya berapa. Indeksnya ini posisi yang nilai yang dicari, berarti ada di posisi 2. Ini 1, ini 2 ya. Ini kolom 1, kolom 2. Nilai yang dicari ada di kolom 2. Maka kita ketik 2, enter. Nah, ketemu 50 ya. Ya, kita geser. Ini harus kita jadikan sel absolute. Tekan Fn F4. Oke ya. Hit enter. Oke. 50, 82, 16. Kemudian ke bawah. Oke, 47, 31. Ini kita hapus ya. Jadi seperti itulah fungsi VLOOKUP ya. Oke. Jadi fungsi sekuen ini di sini, sekuen B3, dia untuk menghasilkan ring ya. Jadi sekuen B3 kemudian array constraint unit ini untuk menghasilkan sebuah ring. Bisa kita contohkan di sini misalkan oke. Ini kita geser aja. Ya, kemudian misalnya kita tambahkan baik di sini sekuen B3. Bentar. Oke, ini kita copy aja. Ctrl C di sini. Buka kurung awalnya, paste, kemudian koma. Oke, kita kasih kurung awal juga di sini. Nah, jadi akan menghasilkan ring seperti ini. Fungsi kepalanya ada di sini ya. Nah, jadi kita menghasilkan ring yang seperti ini, sehingga nanti kita bisa gunakan VLOOKUP. Ini untuk penjelasan fungsi yang sebelah sini ya, fungsi yang sebelah sini sampai kurung kurawal di sini. Baik, kalau sudah paham, nah sekarang kita kombinasikan semua ya, jadi VLOOKUP, kemudian array formula. Oke ya. Sekarang kita tuliskan ya, gimana ya enaknya ya, di sini aja. Oke, kita kombinasikan tadi
fungsi yang ini dulu ya, sequence, array constraint ya, dan seterusnya. Tadi di mana nih? Sampai lupa. Oke, bukan ini, bukan. Oh iya. Ini. Oke, ini kita copy aja dulu karena sangat panjang kalau menulisnya. Ini kita copy. Kemudian taruh di sini, Ctrl V. Hit enter. Baik. Kemudian kita tambahkan di sini adalah ini, kita hapus dulu ya, jangan VLOOKUP. VLOOKUP. Kemudian di sini juga tambahkan. Oke, nanti akan muncul error mestinya. Karena VLOOKUP ini harus ada search key-nya. Search key-nya di mana ya search key-nya? Search key-nya ini berupa sequence ini ya, sequence ini. Oke, ini kita copy aja. Oke, Ctrl C. Masuk di sini, kemudian taruh di sini. Nah, kemudian koma. Di sini ada ringnya. Oke, indeksnya berapa? Indeksnya kita cari di nilai yang kedua ya, koma 2. Kita hit enter. Nah, jadi kita peroleh seperti ini ya. Oke, baik, di sini kita sudah berhasil. Oke, jadi seperti ini masih ada yang duplikat ya. Ini karena nanti kita tambahkan koma di sini ya. Ya, jadi harusnya kita tambahkan koma sehingga akan muncul error di sini. Karena nilainya tidak ketemu ya. Supaya ini NA-nya tidak ada atau hilang, kita tambahkan di sini, kita tambahkan if error ya. Oke, sudah ada. Ini kita drag, ini kita drag ya, jadi tidak tampil errornya. Oke, jadi ini yang sudah fix ya, ini yang sudah fix. Oke, jadi ini sudah ada if errornya supaya errornya tidak muncul NA nih. Jadi oke, sekarang kita bisa ubah-ubah min max-nya berapa, count-nya berapa. Misalkan count-nya 10 ya, kolomnya 5. Oke, jadi seperti ini. Misalkan datanya kita ambil 25. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini sudah benar-benar unik dan acak ya, tidak ada duplikat sama sekali. Baik, demikianlah untuk tutorial membuat tabel acak yang unik. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya untuk membuat tabel acak yang tidak unik atau ada duplikatnya.